Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang mulia. Boleh dia bersama Imam Syekh masjid yang kita cintainya, takdim dan takrim seluruh guru-guru luntuan yang hadir pada majlisnya, takdim dan takrim yang mulia seluruh hadirin para jamaah yang pada urus yang berbahagianya berkumpul pada tempat yang mulianya untuk terlaksanakan salah satu kewajiban dannya, yaitu terlaksanakan sembahyang Jumat. Sebagaimana biasa, kalau khatib membacakan dua khutbah, maka khatib menyampaikan sepatah dua kata dengan harapan yang khatib sampaikan bermanfaat, terutama sekali bagi khatib sendiri. Berikutnya kita yang harapkan juga bermanfaat bagi hadirin tungku-tungku sekalian. Para hadirin, abang-abang, ayah dan adik di Tuan Memendum, pada kesempatan yang mulianya Tuan ingin menyampaikan salah satu hal yang paling mempengaruhi perjalanan kehidupan siro manusia, hal yang sangat menentukan pakiban karakter, cara berpikir dan sikap siro orang di dalam menjalani kehidupannya. Suatu hal yang menentukan perubahan demi perubahan di dalam kehidupan seorang manusia. Dalam konsep Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, salah satu hal yang paling mempengaruhi siro manusia adalah pergaulan atau lingkungan tempat di mana manusia itu hidup dan manusia itu menghabiskan hari-harinya. Pergaulan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita taudit adalah faktor yang cukup memberikan pengaruh bagi kita untuk membentuk pakiban cara kita semikir, pakiban cara tanya bersikap, dan pakiban cara tanya taudit. Menyokatanya tak mundur ke belakang, tak kalen titik paling dasar seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, berkali Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan suci, di dalam keadaan bersih, di dalam keadaan kosong. Saat siro manusia dilahirkan, dia itu masih kosong. Galomna sesuatu yang membuat dia pasti baik, galomna sesuatu yang membuat dia itu pasti jahat. Anu yang dilahirkan ke nuwatirung dunianya, di awal-awal kehidupannya dia itu boleh akan tumbuh menjadi seorang manusia yang baik, dan juga boleh menjadi seorang manusia yang cukup buruk.
potensi kebaikan dan potensi keburukan terbawa sejak lahir di dalam diri seorang manusia. Lalu kemudian yang menentukan, sehingga kemudian sebahagian manusia yang baik, sebahagian manusia yang jahat, sebahagian manusia yang menjalani kehidupan dengan lurus, tetapi ada juga manusia yang menjalani kehidupan tanpa arah. Hal yang kemudian mempengaruhi manusianya untuk tumbuh dan kembang menjadi seorang pribadi yang baik atau sebaliknya menjadi seorang pribadi yang buruk adalah lingkungan tempat dia dilahirkan, lingkungan tempat manusianya hidup, lingkungan tempat manusianya menghabiskan usianya hari demi hari. Lingkungannya dimulai dari lingkungan keluarga. Sira nemit yang mentengubut nyan anemit nyan galem paham mana yang baik dan mana yang buruk. Galem ituri teh yang ged, galem ituri teh yang hana ged. Di sisi yang lain, anemitnya ketika mentengubut, dia itu belum paham jika diceramahi. Hana itu dengar lem menyota nasihati, hana itu simak menyota peringat. Tetapi hari demi hari dia melihat lingkungannya, ikalan di lingkungan, idengar suara-suara yang berada di lingkungan. Maka yang dikalan dengan mata, yang didengar dengan pinyung akan menjadi model yang kemudian ditiru oleh anak. Sehingga muncullah istilah anak itu meniru bukan mendengar. Ikalan lenemit. Sehingga lingkungan keluarga membentuk anak untuk kali yang pertama. Menyegetanyo menyesiruan nemit tinggai di lingkungan yang biasa terdengar pembicaraan, maka dia akan ikut gaya pembicaraan yang dia dengar. Selingkungan yang berbicara santun, lingkungan yang berbicara sopan, maka dia akan berbicara dengan santun, dia akan berbicara dengan sopan. Sebaliknya, apabila sirwa nikmat tinggal di lingkungan yang berbicara kasar, maka dia akan ikut berbicara kasar. Dia bukan menyimak, tetapi dia mendengar, lalu kemudian meniru apa yang dia dengar. Kemudian anemitnya melihat, dan apa yang dia lihat itu akan dijadikan sebagai model. Menyesirkan anemit tinggal di sebuah rumah yang biasa iji hikalan masih maghrib umpama ji di lingkungan keluarga hana terbiasa maghrib umpama tamang rumah tutup pintu umati TV, hana terbiasa ikalan natanya. Yang terbiasa maghrib mantang main di luar rumah, kemudian menyertai kedita mengudalam mantang pudep TV, dia akan meniru. Dari yang didengar, dari yang ikalan, kemudian akan terbentuklah suatu kebiasaan. Dari kebiasaannya ke anaknya kemudian memulai kehidupan. Barulah kemudian
dalam dalam jangka waktu dan jangka umur tertentu, baru anak itu mulai paham sedikit demi sedikit, dan dia mulai sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh pendidikan. Jadi pendidikan yang paling utama bagian adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu akan memberikan efek bagi seorang anak, bagaimana dia keluar menjadi seorang pribadi yang baik atau menjadi seorang pribadi yang tidak baik. Baru kemudian kami mulai jak sekolah, kami mulai yak bet, baru kemudian anak itu mulai terpengaruhi sedikit demi sedikit dengan lingkungan pendidikannya. Setelah selesai dengan lingkungan pendidikan, kemudian manusianya akan keluar di dalam kehidupan biasa, di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berlingkungan. Maka untuk seterusnya manusianya akan mengikuti, dan manusianya akan dibentuk oleh lingkungan tempat dia bermain, lingkungan tempat manusianya dimain, lingkungan tempat manusianya diduduk, dan lingkungan tempat manusianya membangun pergaulan dan relasinya. Sehingga hadirin tunggu-tunggu sekalian, apabila tanya terjebak ruh tamengen di lingkungan yang salah, apabila tanya terjebak di lingkungan yang tidak mendidik tanya menjadi pribadi yang baik, atau tidak mengarahkan tanya pada jalan kebaikan yang lebih baik dari hari ini, menyertanya tengah get lingkungan tidak mendidik tanya untuk bertahan atau malah menjadi lebih get, menyertanya tengah bro, menyertanya tengah hanaget lingkungan yang tidak mampu mendidik tanya untuk berubah menjadi baik, malah sebaliknya terjebak di lingkungan yang menyertanya punya sedikit cara berpikir yang baik, menyertanya tinggal menyertanya secara pribadi niat ingin baik, tetapi niatnya dipadamkan oleh lingkungan, maka lingkungan itu akan menjadi penghancur, dan lingkungan itu akan membinasakan tanya tidak hanya masa depan tanya di akhirat, tetapi juga akan menghancurkan masa depan getanya di dalam dunianya. Pengaruh siro manusia, pengaruh siro orang dengan lingkungan ibarat lagi pengaruh cuaca dengan matauro. Cuaca kadang-kadang dingin, cuaca kadang-kadang lupi, kadang-kadang suum, kadang-kadang hangat. Cuacanya dipengaruhi le tingkat dumna matauro menyinari bumonya. Semakin kuat pancaran cahaya matauro, maka semakin suum. Semakin melemah pancaran sinar matauro, maka cuaca akan semakin lupi. Sira urang dengan urang yang lain ibarat menyejaman lagi flash disk dengan komputer. Punya flash disk tak jual pak komputer, seluruh yang nak di flash disk, virus kah atau apapun itu akan ditamang lah komputer. Cuma je ditamangnya hanya meri je kan. Komputer je tetap biasa, tampilan je tetap lagi biasa, tapi tanpa sadar perlahan virus-virus yang nak di flash disknya dia akan ditamang, lalu kemudian sedikit demi sedikit akan merusak sistem-sistem yang berada di dalam komputer, sehingga kemudian pajan tanya baru sadar ati tapu udip komputernya ke haitim le udip, atau file-file yang tersimpan di dalam komputernya kemudian ketika terbuka file-filenya sudah menjadi rusak. Ati kareleh baru terdupu, ati kareleh baru terkejut. Tetapi yakinlah, apabila sesuatu terhubung dengan sesuatu yang lain, maka dia saling memberi pengaruh.
Jika itu bukan pengaruh baik, maka yakinlah bahwa pengaruh yang diberikan itu adalah pengaruh yang jahat. Maka hadirin tunggu-tunggu sekalian, tanya dalam taudibnya, salah satu hal yang sangat penting untuk terjaga guna mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik ke depan, yang perlu dijaga dan yang sangat penting untuk dijaga adalah lingkungan dan pergaulan tempat tanya taudib. Hati-hatilah berkawan, hati-hatilah berteman, hati-hatilah memilih lingkungan. Tanya sadar, dan apabila tanya tak resapi, tak insafi, maka tanya akan mengakui bahawa tanya sangat dibentuk oleh lingkungan. Menyo tanya sering tak meduk-duk, sering tak mempegah-pegah haba atau bergabung dengan lingkungan yang membicarakan sesuatu, maka tak bedah dari pergaulannya, berpisah dari pergaulannya. Pu yang tak bicarakan bunuh akan tersisakan dalam pikiran tayo, dan pikirannya kemudian akan membentuk cara getanya semiki dan mempengaruhi cara getanya bersikap. Menyertanya tak tinggal dalam lingkungan atau tanya bergaul dengan lingkungan, dengan pergaulan misalnya yang membicarakan tentang ibadah, bantadu bantadu ngeraka-rakan, yang membicarakan tentang kebaikan, yang berbicarakan tentang ibadah, cerita-cerita, ternyata gabung lingkungan yang cerita-cerita, yang berdebat soal sembahyang tahajud, yang berdebat soal sembahyang duha. Lu mana cantagai urutnya panina 2 buah rakaat merumpat sembahyang duha. Ingat yang lain, ilung pihana jelas agak bereken tapi tu melapan boh lu sembahyang duha urutnya panina put boh sagai. Tahajud pi beklam anak cantagai. Tijim lung du kameri lu. Orang berdebat, orang berbicara dan berdiskusi tentang kebaikan. Tanya yang hadir di dalam majlisnya akan berpikir, akan mempengaruhi pikiran dia. Saat orang lain, saat orang lain tengah berdebat dan berbicara tentang jumlah amalan-amalan sunnahnya, berbicara tentang rakaat sembahyang duha, berbicara tentang rakaat sembahyang tahajud, tanya manteng berkutat pada persoalan sembahyang wajib, tanya manteng berbicara tentang uronyo nak tinggal sembahyang, nak sembahyang baru yang galum tak kalah, tanya akan terasa tertinggal dan tanya akan dipengaruhi untuk bangkit menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu. Sebaliknya, menyertanya tinggal dan bergaul dengan lingkungan yang biasa membicarakan uang, tadu tak pegah haba, tak mengen, atau tinggal tanya dalam lingkungan yang di lingkungan tanya hanya berbicara tentang uang, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang fasilitas-fasilitas udip, maka itu juga akan memberikan pengaruh. Tadu dalam lingkungan tanya hanya selalu berbicara dan mendengar tentang pembicaraan tentang peng, perbicaraan tentang untung rugi, pembicaraan tentang laba nyo tapubut akan le laba, dan seterusnya nyo lagi nyo dumno akan merupa untung, nyo yum je kadum de yum Honda je dum de laga ondanya mangat tai nyo motor panena nyo motor yang tun keluaran nyo hanap ahli yang laga keluaran je, akan memberikan efek dalam pikiran dia. Sehingga kemudian apabila terus menerus tanya mendengar tentang uang, maka kemudian orientasi udip tanya akan berubah, kebanggaan di dalam udip tanya akan berubah, kebanggaan dalam udip tanya kemudian akan bergeser pada sesuatu yang tidak dibanggakan oleh Allah dan tidak dibanggakan oleh Rasulullah. Sehingga
Apabila tanyo tinggal di dalam lingkungan yang hanya membicarakan uang, maka kemudian tanyo akan tergerak dalam udipnyo, tanyo akan tergerak hanya untuk kepentingan uang. Menyatanya tak tinggal di dalam lingkungan yang di lingkungannya membangga-banggakan uang, dalam lingkungannya memuji-muji uang, maka tanyo akan tergerak ingin mendapatkan uang, ingin tak kumpulkan peng supaya tanyo menjadi bahagian daripada orang yang dibanggakan oleh lingkungan. Akhirnya orientasi udip tanyo salah. Orientasi udip tanyo telah bergeser pada uang, yang uang itu bukan sesuatu yang dibanggakan oleh Allah dan bukan sesuatu yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin tunggu-tunggu sekalian, maka kebegah, apabila kamu ingin mengenal seorang manusia, maka lihatlah dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Ungkapannya menunjukkan bahwa seorang manusia dengan manusia yang lain ada pengaruh yang diberi dan ada pengaruh yang diterima. Setiap manusia akan memberikan pengaruh pada manusia yang lain, dan manusia yang lain itu juga akan memberikan pengaruh pada manusia yang satu ini. Akhirnya akhirnya pergaulan itu adalah ajang pertaruhan dan pertarungan pengaruh. Apakah tanyo akan mampu mempengaruhi lingkungan, atau sebaliknya lingkungan yang akan mempengaruhi tanyo? Apabila masuk dalam satu lingkungan, tanyo membawakan sesuatu yang baik, dan kemudian tanyo mampu mempengaruhi lingkungan, alhamdulillah, kehadiran tanyo dalam satu lingkungan mampu mempengaruhi lingkungan itu menjadi baik. Tetapi apabila daya tahan tanyo tidak kuat, apabila pengaruh tanyo hana kuat, maka na'udzubillah, apabila tanyo hadir dalam satu lingkungan yang tidak baik, maka sangat ditakutkan lingkungan itu yang akan mempengaruhi tanyo, lingkungan itu yang akan membentuk dan akan mengubah tanyo. Hadirin tunggu-tunggu sekalian, sebagai penutup pada kesempatan yang mulianya, Tuan mengajak para hadirin sekalian sebagaimana ajakan para ulama-ulama tanyo terdahulu, sebagaimana ajakan salah seorang waliullah, Abul Hasan Asyazili, pun dibegah oleh beliau, yang itu menjadi inspirasi awal untuk beliau menjadi berubah. Beliau mengingatkan, wahai saudaraku, jangan kamu berteman, jangan kamu bergaul dengan suatu pergaulan yang tidak membuat kamu semakin dekat dengan Allah. Jangan berkawan dan jangan bergaul dengan lingkungan yang tidak membuat kamu semakin akrab dengan Sang Pencipta. Demikian yang